Dalam sejarah Indonesia, ada seorang pemikir yang berdiri di persimpangan ideologi dunia. Seorang guru, seorang revolusioner, seorang filsuf yang melintasi batas geografis dan politik. Ia tidak memimpin dari podium, tapi dari ide-ide yang ia tulis dengan pena di tengah pelarian dan pengasingan. Inilah kisah Tan Malaka, kisah perjalanan panjang seorang intelektual yang memilih jalan sunyi demi kemerdekaan. Tan Malaka lahir dengan nama Sutan Ibrahim pada 2 Juni tahun 1897 di Nagari Pandamgadang, Suliki, Kabupaten 50, Kota Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga Minangkabau dengan status sosial kaum adat yang cukup terpandang. Nama Tan Malaka berasal dari gelar adat yang diwariskan kepadanya sesuai garis keturunan ibunya. Sejak kecil, ia dikenal cerdas, kritis, dan cenderung pendiam, namun sangat peka terhadap ketidakadilan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pendidikan awal dan kecerdasannya. Pendidikan formalnya dimulai di sekolah Belanda, yaitu Kwiekschul Sekolah Guru. Karena kepintarannya, ia menerima rekomendasi untuk melanjutkan studi ke Rijkskole Haarlem, Belanda. Di sanalah ia berada dalam lingkungan internasional dan mengenal beragam ideologi Marxisme, sosialisme, dan gerakan pembebasan bangsa-bangsa terjajah. Tan Malaka bukan hanya belajar teori, ia mengamati langsung sistem kapitalisme Eropa. Ia melihat kaum pekerja hidup sengsara meskipun berada di negara maju. Pengalaman inilah yang membentuk fondasi ideologinya kelak. Pekerjaan mengajar di Delhi dan keterlibatan awal politik. Sepulang dari Belanda, ia bekerja sebagai guru di perkebunan Delhi, Sumatera Timur. Tempat banyak kuli kontrak didatangkan dari Jawa maupun Cina. Melihat penindasan sistematis di perkebunan milik Belanda, membuat ia semakin anti-kolonial. Ia sering mengajari para buruh membaca, menulis, hingga memahami hak-hak sosial mereka. Aktivitas ini membuat Belanda mencurigainya sebagai penggerak agitasi, karena ia mendorong buruh untuk berani bersuara. Masuknya ke pergerakan revolusioner, pada periode ini, Tan Malaka semakin dekat dengan kelompok-kelompok pergerakan radikal. Ia berjejaring dengan tokoh Sarekat Islam, ISDV, hingga aktivis komunis awal di Indonesia. Tahun 1921, Tan Malaka terpilih sebagai pimpinan Sarekat Islam Semarang, yang kemudian berkembang menjadi salah satu organisasi paling progresif dan berani melawan kolonial. Pergerakannya dianggap mengancam stabilitas pemerintah Hindia Belanda. Pengasingan paksa oleh pemerintah Belanda. Karena aktivitas politiknya, Tan Malaka ditangkap dan diasingkan ke Belanda pada ke-1922, namun pengasingan justru membuka jalan untuk jaringan internasional yang lebih luas. Di Eropa, ia berhubungan dengan tokoh komunis dunia, termasuk petinggi Komintern Komunis Internasional di Moskow. Komintern melihat Tan Malaka sebagai kader potensial untuk Asia Tenggara karena ketajaman analisis dan pengaruhnya di Hindia Belanda. Kegiatan internasional, Moskow, Manila, dan Shanghai. Sejak tahun 1922 hingga tahun 1930, hidup Tan Malaka selalu berpindah seperti manusia bayangan. Tan Malaka pernah berada di Moskow, dan di sana ia menjadi anggota Komintern dan penasehat untuk kebijakan revolusi Asia. Lalu dia berpindah lagi ke Kanton Tiongkok Selatan. Di sana ia bertemu para revolusioner Asia, termasuk kader Partai Komunis Tiongkok. Setelah dari Kanton Tiongkok, Tan Malaka berpindah ke Filipina dan Singapura. Di sana ia membangun jaringan buruh dan gerakan kerahasiaan melawan para kolonial Belanda. Dan terakhir, Tan Malaka singgah di Shanghai, Cina. Di sana ia menulis buku Naar de Republik Indonesia menuju Republik Indonesia. Salah satu karya paling visioner yang memprediksi berdirinya negara Indonesia jauh sebelum kemerdekaan 1945. Selama periode ini, ia hidup menggunakan nama samaran, paspor palsu, dan identitas yang selalu berubah. Ia dikejar-kejar oleh polisi kolonial Belanda, Inggris, Jepang, hingga agen intelijen swasta. Pemikir besar dan penulis berpengaruh, Tan Malaka menulis banyak buku yang menjadi rujukan ideologi pergerakan Naar de Republik Indonesia menuju Republik Indonesia. Ditulis tahun 1925, buku ini memprediksi Indonesia akan merdeka, akan ada presiden, akan ada pemerintahan republik. Gerakan buruh dan tani akan memegang peranan penting. Saat itu, gagasan Republik Indonesia dianggap sangat radikal dan mustahil. Madilog,
materialisme, dialektika, dan logika. Karya besar yang ia tulis saat bersembunyi di Sumatera Barat pada tahun 1943 sampai dengan tahun ke-1945 berisi kritik terhadap cara berpikir mistis masyarakat Nusantara dan menawarkan metode rasional serta ilmiah untuk membangun bangsa. Kembali ke Indonesia, diam-diam. Tahun 1942, ketika Jepang menduduki Indonesia, Tan Malaka kembali ke tanah air secara rahasia. Ia hidup di balik identitas palsu, berpindah dari Sumatera ke Jawa. Ia mengamati kondisi masyarakat dan mempersiapkan strategi menuju kemerdekaan. Ia menilai bahwa Jepang hanya mengganti penjajah, bukan membebaskan bangsa. Tan Malaka juga memiliki peran dalam proklamasi kemerdekaan 1945. Tan Malaka adalah tokoh yang mendorong percepatan proklamasi. Ia menekan para pemimpin muda, terutama golongan pemuda Rengas Dengklok, agar proklamasi tidak bergantung pada Jepang. Sayangnya, ia tidak berada di garis depan ketika proklamasi dibacakan, namun ia tetap memainkan peran penting setelah kemerdekaan, terutama dalam membentuk konsolidasi politik rakyat. Tan Malaka memiliki perselisihan dengan pemerintah Republik. Tan Malaka dan Soekarno-Hatta awalnya sejalan, namun kemudian terjadi perbedaan strategi. Tan Malaka menginginkan perlawanan total terhadap penjajah. Soekarno memilih diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Perbedaan ini membuat Tan Malaka keluar dari lingkaran kekuasaan dan membentuk gerakan sendiri bernama Persatuan Perjuangan PP pada ke-1946. Pidato dan gagasan Persatuan Perjuangan. Melalui Persatuan Perjuangan, ia menyerukan 100% kemerdekaan. Baginya, tidak ada kompromi dengan Belanda. Gagasannya sangat populer di kalangan rakyat dan laskar bersenjata, tetapi dianggap mengancam stabilitas pemerintahan Soekarno-Hatta. Pidato dan gagasan Persatuan Perjuangan, penangkapan oleh pemerintah Indonesia pada Maret tahun 1946, pemerintah Indonesia menangkap Tan Malaka dengan tuduhan mengganggu tatanan negara. Ia dipenjarakan tanpa proses pengadilan. Meskipun begitu, ia tetap menulis, menganalisis, dan mengamati pergerakan nasional dari balik jeruji. Pembebasan dan keterlibatan dalam gerilya. Tan Malaka dibebaskan pada 1948 dan kembali turun ke garis depan perjuangan. Ia tidak mencari jabatan politik, tetapi memilih menjadi komandan lapangan dalam perang gerilya menghadapi agresi militer Belanda kedua. Ia hidup sederhana bersama rakyat, tidur di gubuk, dan memegang senjata layaknya pejuang biasa. Kematian tragis dan misterius. Pada 21 Februari tahun 1949, Tan Malaka ditembak mati di Kediri, Jawa Timur. Tragisnya, ia ditembak oleh tentara Republik Indonesia sendiri di bawah komando Batalion Sikatan. Kesalahpahaman, konflik internal, dan kondisi perang membuat identitasnya tidak dikenali pada saat kejadian. Lokasi makamnya baru ditemukan kembali pada ke-2008, pengakuan yang datang terlambat selama puluhan tahun setelah kematiannya. Nama Tan Malaka dilarang diperbincangkan, dihapus dari buku pelajaran, dikaitkan secara sempit dengan komunisme, tidak dihargai sebagai pahlawan revolusi. Baru pada 1999, pemerintah Indonesia menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Pengaruhnya di dunia, karya-karya Tan Malaka dipelajari hingga ke Rusia, Tiongkok, dan Filipina. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh Asia Tenggara terpenting dalam jaringan internasional anti-imperialis. Kesimpulan biografis Tan Malaka. Tan Malaka adalah simbol dari keberanian intelektual, pengorbanan tanpa pamrih, visi yang jauh melampaui zamannya, perjuangan hingga titik darah terakhir. Ia hidup tanpa harta, tanpa pangkat, tanpa penghargaan resmi semasa hidup. Namun ide-idenya menjadi fondasi bagi lahirnya Republik Indonesia. Pada akhirnya, nama Tan Malaka tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin ditembak tanpa proses hukum, dikuburkan tanpa nisan, dan dilupakan oleh zaman yang tergesa-gesa. Namun gagasan-gagasannya bertahan jauh lebih lama dari peluru yang merobek tubuhnya. Ia pernah berkata, "Saya rela dibuang, asal ide-ide saya tetap hidup." Dan sejarah membuktikan, ide-ide itu tidak pernah mati. Tan Malaka adalah simbol keberanian berpikir. Ketika berpikir bebas dianggap ancaman, ia menolak tunduk pada imperialisme, menolak dibungkam oleh kekuasaan, dan menolak berhenti percaya
bahwa Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Perjalanannya melintasi benua, penyamarannya yang tak terhitung, pengorbanannya yang tanpa pamrih, semuanya membentuk satu kisah tentang manusia yang memilih kebenaran meski harus hidup dalam pelarian. Kini, setelah puluhan tahun berlalu, kita memandang kembali jejaknya bukan sebagai tokoh yang sempurna, tetapi sebagai manusia yang berjuang sendirian melawan arus besar sejarah. Dan mungkin, justru disitulah nilai terbesar Tan Malaka, bahwa perjuangan tidak selalu memerlukan panggung, tepuk tangan, atau pengakuan. Kadang, perjuangan hanya membutuhkan satu keberanian. Keberanian untuk tidak menyerah pada ketidakadilan. Jika menurut kalian, kisah Tan Malaka menarik untuk diketahui lebih banyak orang, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kisah Tan Malaka suatu hari akan terungkap sepenuhnya? Sampai jumpa di video selanjutnya.